الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البتاني، بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكاب، وثم إلى روح محمد شافعي هدامي، وثم إلى روح أبو شكر الربلي، وثم إلى روح شيخ الناصر، وثم إلى روح أبو شكر الربلي، وثم إلى روح أحمد بنيني، وثم إلى روح حسن الرزق بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para orang tua, para guru yang hadir pada kesempatan majelis pagi ini, yang mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari, yang kita baca daripada kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan keharian kita. Dan semoga selama kita berada di majelis ini Allah limpahkan kita dengan rahmat-Nya, dan mudah-mudahan keluar kita daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad. Hari ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua dari hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab, yang tergolong ke dalam hadis yang dinamakan sebagai hadis musalsal bil awwaliyah, halaman yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu. Wal hadits tsani, dan hadis yang kedua, ajazani bihi al-allamatu as-sayyid Ahmad al-Marsafi al-Masri, telah mengijazahkan aku dengan hadis ini, yaitu al-allamah as-sayyid Ahmad al-Marsafi al-Masri, ba'da an ajazani bihi as-sayyid Abdul Wahhab ibn Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyati. Setelah juga mengijazahkan aku dengan hadis ini oleh as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i dari guru-gurunya, musalsal bil awwaliyah, ila Abdullah bin Amr bin al-As, kepada Abdullah bin Amr bin al-As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang berkasih sayang, maka Allah yang Maha Rahman akan mengasihani mereka. Irhamu man fil ardi, maka kasihilah orang-orang yang berada di atas muka bumi. Yarhamkum man fis sama, maka niscaya orang-orang yang berada di langit, makhluk-makhluk yang berada di langit akan menyayangimu. Ini hadis yang kedua yang disebutkan oleh pengarang kitab, yang disebut sebagai hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu bunyinya Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka berkasih sayang, maka Allah akan kasih dan sayang kepadanya. Maka Allah menyuruh kita, irhamu, berkasih sayanglah kalian. Man fil ardi, segala sesuatu yang berada di atas bumi. Yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Wal makna Ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim. Maknanya orang-orang yang berkasih sayang kepada segala yang berada di atas bumi, baik itu manusia dan hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, dan berbuat baik kepada mereka. Yuhsinur rahmanu ilaihim, dan juga berkasih sayang kepada mereka. Jadi maksud hadis ini adalah kita disuruh untuk berkasih sayang kepada segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini, baik itu manusianya ataupun hewan yang tidak disuruh untuk dibunuh. Ini perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jamaah sekalian, terhadap makhluk-makhluk yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, kita disuruh untuk berkasih sayang kepada mereka. Bahkan dalam sebuah hadis, idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara kita menyembelih dengan sembelihan yang baik? Nabi suruh kita untuk pertama, tajamkan pisau. Karena itu cara menyembelih dengan cara yang baik. Kenapa? Agar hewan yang disembelih itu tidak tersiksa. Kalau pisaunya itu tajam, maka dia akan cepat menghadapi kematiannya. Kemudian cara yang berikutnya adalah, kalau kita ingin menyembelih binatang, jangan sembelih di hadapan hewan yang lainnya. Jangan sembelih di hadapan hewan yang lainnya yang juga akan disembelih. Maka itu termasuk berkasih sayang kepada binatang yang disuruh disembelih. Nah, ini jarang terjadi di masyarakat kita. Ya, kalau hari raya Idul Adha, kita sembelih kambing contohnya, yang lain ikut yang lain ngeliatin. Nah, itu jangan, itu termasuk bukan rahim. Bukan orang yang berkasih sayang kepada binatang. Alihkan binatang yang lainnya, ataupun pakai kain tutupin. Jangan sampai kambing yang lain lihat temannya ini sedang disembelih. Begitu. Sampai begitu Nabi suruh kita memperhatikan aspek ini. Karena cara sembelih yang seperti itu
adalah cara yang masuk dalam kategori berkasih sayang kepada binatang. Ya. Lain halnya kalau kepada binatang-binatang yang disuruh untuk dibunuh. Ada binatang-binatang yang disuruh untuk dibunuh. Di antaranya apa? Apa namanya? Ular. Disuruh untuk dibunuh. Kemudian kalajengking. Kemudian apa yang disebut anjing galak, anjing gila, kalbun akur, anjing yang suka menggigit orang lain, anjing gila lah kalau dia bilang ya. Itu disuruh untuk dibunuh. Kemudian apalagi binatang yang disuruh untuk dibunuh? Apa yang disebut sebagai apa itu? Cicak. Cicak. Ya. Cicak ya. Cicak itu termasuk hewan yang disuruh untuk dibunuh. Apalagi kalau malam-malam hari Jumat, malam Jumat. Kata Nabi, kalau seandainya ada cicak kemudian dibunuh dengan satu kali selepetan, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dibunuh dengan cara 2 kali 3 kali selepetan. Nah, itu cicak termasuk hewan yang disuruh untuk dibunuh. Lantaran apa? Ada yang mengatakan bahwa cicak itu termasuk hewan yang membantu orang-orang kafir ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar. Cicak ini yang juga membantu meniupkannya. Tetapi alasan penting daripada kenapa disuruh dibunuh adalah karena cicak ini adalah hewan yang membawa penyakit. Hewan yang membawa penyakit. Dia kan melata, bisa melata di dinding rumah kita. Kalau seandainya dia melata, kemudian di bawahnya itu ada makanan, dia buang hajat di situ, masuk ke dalam makanan, itu akan membawa penyakit. Itu antara alasannya kenapa cicak disuruh untuk dibunuh. Ya, dia membawa penyakit. Kemudian di antara hewan-hewan yang disuruh untuk dibunuh adalah hewan-hewan yang berbisa tadi, ya, itu disuruh untuk dibunuh. Artinya kalau kita membunuh mereka bukan berarti kita tidak berbuat ihsan kepada mereka, tidak. Itu melainkan perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu akirin bisyafaqati alaihim. Maka kasihanilah, sayangilah segala sesuatu yang kalian sanggup untuk menyayanginya dari asnafi makhluqatihi, jenis-jenis ciptaan Allah. Walaupun benda-benda itu, makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang tidak berakal. Bisyafaqati alaihim, dengan berkasih sayang kepada mereka. Wa du'aikum lahum, dan doa kepada mereka. Birrahmati wal maghfirati, dengan doa supaya Allah berikan rahmat dan ampunan kepada mereka. Yarhamukumul malaikah, maka niscaya para malaikat akan menyayangi mereka, menyayangi kalian. Nah, dijelaskan oleh pengarang kitab bahwa kita disuruh untuk berkasih sayang, menyayangi segala sesuatu yang mampu kita buat dari segala makhluk-makhluk Allah, walaupun bukan makhluk yang berakal. Ini disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di antara bentuk kasih sayangnya kepada makhluk, walaupun dia bukan makhluk berakal, Nabi memberikan nama kepada seluruh benda miliknya. Semua benda-benda yang dimiliki Nabi itu ada namanya. Ya. Pedang Nabi namanya siapa? Siapa tahu?
Banyak pedang Nabi ya. Di antara yang terkenal yang diberikan kepada Sayyidina Ali adalah Zulfiqar. Pedang yang depannya ada dua matanya. Zulfiqar. Pedangnya Nabi dikasih nama. Nabi punya onta. Ontaknya banyak. Di antaranya yang terkenal yang sangat disayang Nabi adalah Al-Qaswa. Warnanya putih kemerahan. Nabi beli daripada Abu Bakar ketika akan berhijrah. Itu di antara ontak kesayangan Nabi. Ada namanya. Nah, karena Nabi sangat sayang kepada makhluknya, makhluk Allah. Walaupun dia tidak berakal, maka makhluk itu pun merespon cinta yang diberikan kepada tuannya itu. Ini Al-Qaswa, hewan tunggangan Nabi ini, ketika Nabi wafat, dia seolah-olah tahu bahwa tuannya itu sudah wafat. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, matanya terus mengalirkan air mata. 2 bulan setelah kewafatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ontaknya ini juga wafat. Tidak mau makan, tidak mau minum, nangis saja. Binatang dapat merasakan kasih sayang yang dulu pernah diberikan oleh tuannya. Kemudian tiba-tiba tuannya itu wafat, dia dapat merasakannya. Dan binatang ini kalau kita sayang kepada mereka, mereka akan balas itu semuanya. Saya punya saudara. Saudara saya ini punya mertua. Mertuanya orang Malaysia. Dia tinggal di negara bagian yang namanya Kuching. Kuching, tahu Kuching ya? Di mana? Sarawak. Nama kotanya, nama daerahnya adalah Kuching. Sarawak, Malaysia yang di atas Kalimantan tuh. Ya, Kalimantan Utara kalau kita sebut dulu. Nah, bapak mertuanya ini adalah orang yang sangat suka dengan kucing, sangat sayang dengan kucing. Bahkan dia tidak mau bergaul sama orang lain, malah sibuk dengan kucingnya. Karena apa? Bergaul dengan orang lain kadang-kadang bawa dosa juga, kata dia. Ya, ngomongin orang, jelekin orang. Maka dia nggak mau sering-sering bergaul sama orang. Malah dia sering main sama kucingnya. Nah, sangat sayang kepada kucingnya ini. Jamaah sekalian, ketika orang ini meninggal, itu yang ngiringin jenazahnya bukan hanya orang, tapi kucingnya juga pada ngikut. Kucing ikut nguburin. Ketika yang lain sudah pulang, ini kucing-kucingnya nggak pulang, diam di kuburannya. Ada satu kucing yang sangat dicintainya. Ketika kucing yang lain pulang, dia nggak pulang-pulang, duduk di situ di kuburan tuannya dulu, seolah-olah dia tahu bagaimana cara membalas kasih sayang yang dulu pernah diberikan oleh majikannya, oleh tuannya. Dan kita tidak paham kalimat yang disampaikan oleh makhluk Allah yang lain. Dan tentunya kalau kita sayang kepada binatang, binatang itu akan juga minta ampunan bagi kita terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah kita berikan kepada mereka. Ini. Maka Nabi suruh kita untuk berbuat apa? Berbuat rahmat. Irhamu man fil ardi. Sayangilah segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini kepada siapa saja, baik itu manusia ataupun bukan manusia. Sayangi mereka. Nabi juga itu punya gelas, semuanya deh, gelas-gelas Nabi, tempat minum Nabi, semua dikasih nama, Coba, itu bentuk daripada sayangnya Rasulullah kepada makhluk yang tidak berakal. Maka kalau kita seandainya memberikan nama kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal ini, maka pasti kita tidak akan sembarangan memperlakukannya. Ya.
Kalau lagi marah banting piring, banting gelas, banting segala-galanya. Itu. Nah, itu Nabi tidak pernah lakukan itu karena apa? Nabi sangat sayang kepada makhluk Allah. Ya. Kemudian juga kalau kita doakan mereka makhluk-makhluk Allah yang lainnya dengan doa rahmat dan maghfirah, yarhamukumul malaikah, maka malaikat akan merahmati kalian. Wa min rahmatihi, dan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, amatan li ahli samawati li ahli samai alladziina hum aktsaru min ahli al-ardi. Dan rahmat Allah kepada makhluk-makhluk yang berada di langit, para penghuni langit, yang mereka lebih banyak daripada penghuni bumi. Jadi kalau kata Nabi, yarhamkum man fis sama, maka kalian akan disayangi oleh makhluk yang berada di langit. Maksud di sini adalah para malaikat. Dan kita mesti tahu bahwa makhluk Allah yang berada di langit itu jauh lebih banyak dari makhluk Allah yang ada di bumi. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa tidak ada tempat di langit itu walaupun sekedar satu jengkal, melainkan ada malaikat di situ yang akan sujud kepada Allah. Tidak ada tempat di langit walaupun hanya sejengkal, melainkan ada malaikat yang sujud di situ. Bayangkan, langit kan segala sesuatu yang berada di luar bumi itu namanya sudah langit. Tidak ada tempat di langit itu melainkan malaikat akan berebutan untuk mengambil tempat yang dijadikan sebagai tempat sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa saking sempitnya langit itu, bahwa sering terdengar bunyi bergesekan antara para malaikat karena saking sempitnya langit. Ya. Kalau kita berada di tempat yang sempit, itu kan kadang-kadang kalau kita berada di tempat itu kadang-kadang suka ada bunyi itu, ya. Bunyi apa? Bunyi apa? Gesekan gitu ya. Nah, itu langit seperti itu sifatnya. Makhluk yang ada di langit lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi ini. Jadi kalau kita sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka kita akan disayangi oleh makhluk yang jauh lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi ini. Masya Allah. Dan hati-hati juga, kalau kita tidak mempunyai sifat sayang kepada makhluk Allah yang lainnya, maka itu bisa menjadi penyebab Allah tidak sayang kepada kita. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ini pasti jamaah sering mendengar. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada seorang pelacur, ketika dia lewat di satu jalan, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Anjing itu menjulurkan lidahnya ke tanah. Dia tidak sanggup turun ke dalam sumur untuk mengambil airnya. Kemudian perempuan pelacur ini kesian melihat anjing yang kehausan itu. Kemudian dia turun ke dalam sumur mengambil airnya menggunakan sepatunya. Dia turun, dia ambil, dia cedok airnya menggunakan sepatunya. Dia naik, diambilkan air itu, diberikan kepada anjing. Dalam riwayat disebutkan anjing itu masih kehausan. Dia turun lagi, ambil lagi air, diberikan lagi kepada si anjing itu, sampai anjing ini puas. Kemudian apa yang terjadi jamaah? Allah memberikan rahmat kepada perempuan pendosa ini, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah. Allah ubah nasibnya, dan dia menjadi orang baik, dan sebab itu dia akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Kita masuk surga bukan karena amal ya. Karena apa? Karena rahmat daripada Allah. Kita tidak tahu perbuatan yang mana yang menyebabkan Allah ridha dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Boleh jadi dengan sebab sayangnya kita kepada makhluk Allah, Allah akan sayang kita. Sebab rahmannya kita kepada makhluk Allah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Maka jangan kita remehkan perbuatan kasih sayang walaupun kepada makhluk yang tidak berakal. Boleh jadi itu penyebab Allah memberikan rahmat kepada kita. Sebaliknya dalam hadis yang lain, ada orang yang disuruh oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka karena tidak punya sifat sayang kepada makhluk yang lain. Siapa itu? Ada orang yang punya kucing. Kucingnya itu dikurung, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum sampai kucing itu mati. Maka Allah menyuruh para malaikat untuk memasukkan orang itu, dijebloskan ke dalam penjara. Dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak punya sifat sayang kepada makhluknya. Ya. Ini hadis ini sebagai pembuka supaya kita bersikap dengan sikap yang seperti ini. Kemudian jemaah sekalian kita teruskan. Wala yajuzu li syakhsin an yad'uwa li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dzunubihim. Dan tidak layak dan tidak boleh seseorang itu mendoakan kepada seluruh kaum muslimin dengan doa ampunan terhadap seluruh dosa-dosa mereka. Kata pengarang tidak boleh. Kita doakan seluruh kaum muslimin supaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Aw yad'u li faqirin binahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahhalu minha dzalika. Atau kita mendoakan kepada seorang yang miskin supaya diberikan kepadanya 100 dinar, sedangkan tidak ada baginya jalan untuk mendapatkan itu, tidak ada pekerjaannya. Kemudian kita doakan supaya dia diberikan 100 dinar. Ya, itu tidak boleh doa seperti itu. Ya, doa yang rasional sedikit. Ya, doa yang masuk akal sedikit. Masa orang miskin gak ada pekerjaan didoain supaya dapat duit 100 dinar? Itu tidak boleh kata pengarang kita. Ya, 100 dinar itu banyak ya. 1 dinar itu bersamaan dengan 4,25 gram emas. Ya. Jadi kalau 100 dinar berapa? 425 gram emas kali dengan 1 juta. Nah, itu. Jadi doa yang masuk akal gitu ya. Wa yaqulu, kemudian dia berkata dengan doa tersebut, hadza minar rahmati bil khalq. Ini adalah bentuk daripada rahmat kepada makhluk. Ya, doakan kepada Allah yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya dengan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Ataupun dia doa dengan doa yang tadi, orang miskin diberikan 100 dinar. Kemudian dia berkata, hadza minar rahmati lil khalq. Ini doa bentuk daripada rahmat kita, sayang kita kepada makhluk. Kata pengarang, li'annahu mukhalifun li nususis syara'. Doa ini bertentangan dengan nas syara'. Tidak boleh doa seperti itu. Indah. Kemudian Ra'al Ghazaliyya fin naumi. Seseorang bermimpi berjumpa dengan Imam Al-Ghazali dalam mimpinya, dalam tidurnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imam Al-Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat denganmu? Faqala, maka Imam Al-Ghazali menjawab, awqafani baina yadayhi, Allah memberhentikan aku di hadapannya itu. Wa qala li, dan Allah berkata kepadaku, bima qaddamta alayya, dengan apa engkau maju ke hadapanku. Kemudian dia menjawab, fasirtu adzkuru a'mali. Imam Al-Ghazali menyebutkan segala amal-amalnya. Faqala lam aqbilha, kata Allah, aku tidak menerima semua amal-amalmu.
Wa innama qabiltu minka dzata yaumin, hanya saja aku menerima daripadamu pada satu hari, nazalat dzubabatun, satu hari turun satu nyamuk. Dzubabah ini apa? Laler ya. Laler Ustaz ya? Dzubabah. Laler. Nyamuk begitu. Ala midadi qalamika, yang nyamuk itu, laler itu turun kepada engkau punya apa namanya, tinta ya, litashraba minhu, untuk minum daripada air tinta itu. Wa anta taktubu, dan engkau sedang menulis kitab maksudnya. Fataraktal kitabah, kemudian engkau memberhentikan proses penulisan kitabmu. Kamu berhenti ketika engkau lihat ada nyamuk di situ, ada laler di situ. Hatta akhadat hazzaha rahmatan biha, sampailah nyamuk itu, laler itu mengambil bagiannya dari tinta yang dia minum. Rahmatan biha, karena sayang, karena rahmat kepada makhluk yang sedang minum itu. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, umdu bi 'abdi ilal jannah, giring orang ini, giring hambaku ini masuk ke dalam surga. Ini riwayat. Ada seseorang mimpi jumpa Imam Ghazali, kemudian ditanya kepadanya, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Kata dia, aku sebutkan segala amal-amalku, kata Allah, aku tidak terima, melainkan satu hari dengan sebab itu engkau sedang menulis kitab, kemudian turun satu nyamuk, satu laler di tempat tintamu, kemudian engkau berhenti menulis karena tidak ingin mengganggu dia yang sedang minum. Engkau tunggu dia sampai dia mendapatkan bagian daripada apa yang dia minum sebagai bentuk rahmat kepadanya, kemudian baru engkau teruskan lagi proses penulisanmu. Dengan sebab itu Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga, katanya. Rahmat kepada makhluk Allah. Masya Allah ya. Ini mimpi ya, mimpi yang diceritakan oleh pengarang kita. Kemudian wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yarhamkum, riwayatani, ada dua riwayat. Al-jazmu ala annahu jawabul amr. Jadi ada dua riwayat bagaimana cara membacanya. Yang pertama adalah dengan cara dijazamkan atas bahwasannya itu sebagai bentuk jawabul amr. Irhamu, irhamu man fil ardi yarhamkum, ya begitu ya. Bacaan yang pertama, riwayat pertama dibaca dengan jazam. Warraf'u, dan riwayat yang kedua bisa dibaca dengan rafa. Yarhamukum, gitu ya. Yarhamukum ala annahu jumlatun du'aiyatun wa huwa aula, atas bahwasanya itu adalah bentuk jumlah du'aiyah dan ini lebih utama ya. Bisa dibaca yarhamkum, bisa dibaca yarhamukum. Yarhamukum lebih utama katanya. Lianna du'aahu sallallahu alaihi wasallam, karena doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, tidak ditolak. Baik. Kemudian kita habiskan saja. Wa min asbabi husnil khatimati, di antara sebab-sebab mendapatkan mati husnul khatimah, al muwadhabatu ala hadzal du'ai, membiasakan, melazimkan membaca doa ini. Wa huwa, yaitu Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata, ya Allah, muliakanlah umat Muhammad ini, bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kasih sayang yang terbaik di dunia dan di akhirat, sebagai bentuk penghormatan bagi orang-orang yang engkau telah jadikannya bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara doa yang kata pengarang kitab dapat membawa kita mati dalam husnul khatimah.
اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميع عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم. Ya, ini bisa nanti dibawa ke rumah, difotokopi, dihafalkan. Wa minha, dan di antara sebab untuk dapat mati husnul khotimah yang lainnya adalah al-muwazabatu ala hadzal du'ai baina sunnati subhi wa fardihi. Membiasakan muwazabah membaca doa ini antara sunnah subuh dan fardu subuh. Setelah kita sunnah subuh, sebelum melaksanakan salat subuh, baca doa ini. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah umat Nabi kita Muhammad. Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sulamilah umat Nabi kita Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah umat sayyidina Muhammad. Allahumma hfaz ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, peliharalah umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah umat sayyidina Muhammad dengan rahmat yang meliputi, wahai zat yang memiliki sekalian alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, dengan ampunan yang meliputi, wahai zat yang memiliki sekalian alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, farrij, lapangkanlah daripada umat Muhammad farajan ajilan, dengan kelapangan yang segera, wahai Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ini doa kita bisa hafalkan. Ini gampang ya, yang ini gampang. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ini lebih mudah dihafal. Ya, baca kapan? Setelah subuh, sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh sunnah, ya, sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh kita baca doa ini. Insyaallah batinnya husnul khotimah. Ya, kata pengarang kitab ini. Ya, kita bisa amalkan. Karena apa? Kalau kita minta yang banyak ini kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad, kita akan dapat bagiannya. Karena kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian, ini lebih pendek lagi. Wa minha, di antara sebab mendapatkan mati husnul khotimah adalah mulazamatu hadzal doa, melazimkan doa ini, yaitu ya Rabb kulli syai', wahai Tuhan yang memiliki segala sesuatu, biqudratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu. Ighfirli kulla syai', ampunilah aku atas segala dosa-dosaku, atas segala sesuatu. Wala tas'alni an kulli syai', janganlah engkau tanya aku atas segala sesuatu. Wala tuhasibni fi kulli syai', janganlah engkau hisab aku pada segala sesuatu. Wa a'tini kulla syai', dan berikanlah aku segala sesuatu. Ini lebih pendek lagi. Ya Rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai', ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'tini kulli syai'. Ya, amalkan ini, pilih salah satu doa ini, insyaallah kita akan mati dalam husnul khatimah. Ini yang berkata adalah Al-Imam Nawawi, yang ini sudah diamalkan, dijarabkan oleh para ulama. Insyaallah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik jemaah sekalian, demikianlah takrir kitab Nasaihul Ibad berkaitan dengan hadis musalsal bil awwaliyah,
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Insyaallah semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan. Kita memiliki sifat sayang yang lebih setelah kita mengaji hadis ini kepada siapapun, baik kepada manusia ataupun kepada makhluk Allah yang tidak berakal. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ingin bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah berikan ampunan dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.